Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan 5 ini, pembahasan terkait kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Nah, pertemuan ini akan memaparkan ide-ide ataupun gagasan dan pilihan pendekatan dasar arsitektur enterprise. Dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam desain, komunikasi, realisasi, dan perubahan dalam enterprise arsitektur. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan peranan utama model arsitektur dalam pendekatan kegunaan model dalam komunikasi, hubungan antar model, dan presentasi. Kemudian selanjutnya, mengatasi kompleksitas arsitektur. Perusahaan telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi, namun mereka masih mengalami kurangnya dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur. Yang pertama adalah desain atau rancangan. Yang kedua adalah komunikasi, baik itu komunikasi dua arah ataupun komunikasi dengan komunikasi dengan banyak orang ya. Kemudian realisasi ya, penerapannya bagaimana dan ada change ataupun perubahan dari sistem lama pada sistem yang baru. Kemudian ada selanjutnya desain. Saat mendesain ataupun merancang sebuah arsitektur, arsitek harus menggunakan common kosakata yang didefinisikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan mempromosikan yang jelas. Kosakata seperti tidak boleh hanya fokus pada arsitektur tunggal domain, tetapi harus memungkinkan untuk integrasi berbagai jenis arsitektur. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk memudahkan proses desain yang mana berulang dan membutuhkan perubahan dan pembaruan untuk arsitektur dukungan untuk melacak keputusan arsitektur dan perubahan yang digunakan. Nah, untuk komunikasi sendiri, arsitektur dibagikan dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. Ya, jadi ada internal dan eksternalnya. Misalnya manajemen, perancang sistem atau mitra outsourcing ya. Untuk memfasilitasi komunikasi tentang arsitektur harus dimungkinkan untuk memvisualisasikan secara tepat aspek-aspek yang relevan untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Sangat penting dalam hal ini penghormatan adalah untuk menghasilkan komunikasi yang sukses. Selanjutnya adalah komunikasi. Arsitektur dibagi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi ya. Jadi secara internal dan eksternalnya itu ada kaitannya dengan komunikasi ya, seperti itu. Misalnya manajemen, perancang sistem, atau mitra outsourcing. Untuk memfasilitasi komunikasi tentang arsitektur harus dimungkinkan untuk memvisualisasi ataupun menggambarkan secara tepat aspek-aspek yang relevan ya, yang benar, relevan di sini yang tepat ya, untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Sangat penting dalam hal ini penghormatan adalah menghasilkan komunikasi yang sukses dalam hubungan antar domain berbeda yang dijelaskan oleh berbagai arsitektur, misalnya proses versus aplikasi. Karena ini akan sering melibatkan banyak kelompok pemangku kepentingan ya. Komunikasi yang jelas juga sangat penting dalam hal outsourcing dari berbagai implementasi atau penerapan arsitektur ke pihak luar atau eksternal organisasi. Arsitek asli sering tidak tersedia untuk menjelaskan arti suatu desain atau rancangan, sehingga arsitektur harus berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi menggambarkan idenya sendiri ya, maksudnya berbicara diri sendiri itu.
Kemudian realisasi, untuk memfasilitasi realisasi arsitektur dan menyediakan umpan balik atau feedback dari realisasi ini ke arsitektur asli. Tautan harus ditetapkan dengan kegiatan desain dan tingkat yang lebih rinci, misalnya bisnis desain proses, pemodelan informasi, ataupun pengembangan perangkat lunak. Perusahaan menggunakan konsep dan alat yang berbeda untuk kegiatan ini. Dan hubungan dengan ini harus didefinisikan. Selanjutnya, integrasi dengan yang ada alat desain dalam domain ini harus disediakan. Nah, integrasi di sini adalah eh, hubungan antar satu jaringan dengan jaringan lain, ya device dengan device yang lain, hampir sama dengan koneksi kalau integrasi itu. Tapi cakupannya lebih lebih kompleks. Kemudian change ataupun perubahan, ini arsitektur seringkali mencakup sebagian besar organisasi dan mungkin terkait dengan beberapa arsitektur lainnya. Oleh karena itu, perubahan ke arsitektur mungkin memiliki dampak yang mendalam. Menilai konsekuensinya perubahan tersebut sebelumnya dan dengan hati-hati merencanakan evolusi ya, ataupun perubahan arsitektur karena itu sangat penting sampai sekarang dukungan untuk ini sudah hampir tidak ada. Jadi maksud perubahan di sini adalah tadi ya memiliki dampak yang cukup mendalam. Contoh misalnya perubahan dari satu sistem yang awalnya sistem tersebut dilaksanakan secara tidak terintegrasi atau secara manual, kemudian berubah menjadi terkomputerisasi, menjadi lebih sistem yang digital begitu. Itu akan sangat memiliki dampak khususnya pada pertama pada user yang biasanya manual, user yang biasanya bisa ditulis tangan ya, tiba-tiba harus masuk ke yang digital. Nah, user dalam sebuah organisasi itu berbeda-beda ya, heterogen teman-teman. Ada yang user itu sudah paham dengan IT, dengan teknologi, minimal itu dasarnya. Ada juga user yang sangat blank ataupun gegap teknologi atau gaptek, itu akan sangat kesulitan ketika menggunakan sebuah platform digital, sebuah aplikasi ya, sebuah sistem yang berbasis digital seperti itu. Biasanya orang tua yang sudah lanjut itu yang memang sudah orang tua yang generasinya itu jarang ataupun belum pernah menggunakan aplikasi ataupun belum pernah pegang komputer sama sekali tiba-tiba harus menggunakan komputer. Nah, itu adalah sebuah dampaknya. Adapun juga dampak yang lainnya misalnya di dampak kebudayaan juga ya. Kebudayaan di suatu tempat, di suatu perusahaan itu akan sangat berbeda dengan perusahaan yang lain ya, budaya kebiasaan orangnya gitu ya. Yang mana kebiasaan di situ mungkin akan berubah 180 derajat dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian komposisi dalam praktiknya saat ini enterprise arsitektur dalam perusahaan terdiri dari model yang berbeda-beda dan deskripsi yang heterogen ya. Heterogen itu macamnya tidak hanya satu ya tapi bermacam-macam ya, banyak jenisnya. Hal ini harus dapat dipahami oleh setiap stakeholder ataupun pimpinan tertinggi. Dalam hal ini bisa direktur, manajer, ya, kepala ruangan, kepala unit, dan seterusnya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Tadi sudah disebutkan ya. Kemudian, pendekatan yang biasanya digunakan untuk mengatasi kompleksitas sistem yaitu pendekatan komposisi yang membedakan antara bagian dari sistem dan hubungannya. Pendekatan komposisi berperan ketika ada beberapa sudut pandang dalam mendeskripsikan sistem. Lalu fungsi dalam arsitektur diuraikan dan fungsi bagian-bagiannya dan hubungannya. Untuk memahami bagaimana fungsi mobil pertama-tama kita harus menggambarkan bagian mobil tersebut. Seperti mesin, ini contoh ya, ini sebuah analogi saja. Seperti mesin, roda, sistem pendingin udara, dan kemudian menggambarkan hubungan antara bagian. Nah, menggambarkan hubungan antar bagian di sini bisa disebut juga dengan integrasi. Seperti itu. Jadi ketika kita mendengar sebuah sistem tersebut sudah terintegrasi, artinya setiap apapun yang dilakukan dari mulai pencatatan A sampai pencatatan Z, itu sudah otomatis terhubung ke setiap sudutnya, seperti itu. Ambillah contoh misalnya, ketika seseorang pelanggan ataupun konsumen ya, mendatangi meja pendaftaran, ya mendatangi meja customer service, ya
mendatangi meja registrasi, maka otomatis data si konsumen itu akan dicatat, ya akan diregistrasikan dan masuk ke dalam database. Nah, data yang di dalam database itu sudah bisa diakses oleh semua unit, semua bagian yang ada di organisasi tersebut. Ya, misalkan data pelanggan si A itu sudah bisa diakses oleh bagian keuangan, bisa diakses oleh bagian kasir, bisa diakses oleh bagian audit, bisa diakses oleh bagian misalnya debitur, bagian direkturnya, ya, ataupun bagian-bagian yang lain yang memang memiliki interaksi langsung dengan data pelanggan tersebut. Itu contoh sederhana ya dari yang dimaksud dengan integrasi. Kemudian ada heterogeneous architectural domain. Nah, ini contoh dari arsitektur ataupun rancangan awal dari suatu alur dalam organisasi ya. Nah, seperti simbol-simbol seperti ini teman-teman akan menemuinya di package diagram atau deployment diagram ya, seperti itu. Keterkaitan antar sistem ya, keterkaitan antar node ataupun plugin dalam sistem seperti itu. Kemudian integrasi domain arsitektur, contoh ini ada sebuah perusahaan, kemudian ada usernya, ada arsiteknya begitu, stakeholdernya dan seterusnya ya. Masalah pada contoh di atas disebut juga masalah keselarasan bisnis IT. Untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini, maka kami membutuhkan sebuah bahasa yang tepat untuk mendeskripsikan domain yang ada. Juga sebagai syarat untuk menghubungkan dan berbagai alat digunakan dalam arsitektur. Ya, tujuan utama dari pendekatan ini adalah integrasi domain arsitektur. Ya, untuk menangani kompleksitas arsitektur sebagai suatu disiplin dan untuk menyediakan wawasan untuk semua orang yang harus berurusan dengan arsitektur. Nah, maksud kalimat ini adalah menyediakan wawasan berarti mengadakan sebuah pelatihan ya, mengadakan sebuah workshop, mengadakan sebuah seminar atau apapun jenisnya ya, ataupun pelatihan secara langsung ya, dari mulut ke mulut gitu ya, langsung diskusi seperti itu untuk memberikan pemahaman kepada semua orang yang nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut yang berkaitan dengan kemajuan sebuah arsitektur enterprise ya, sebuah perusahaan seperti itu. Penggambaran arsitektur enterprise untuk mengatasi kompleksitas dalam arsitektur enterprise sebenarnya hanya berfokus pada relasi dan interaksi di antara domain arsitektur dengan definisi dan batasan yang tepat maka akan membantu dalam membangun wawasan kompleksitas dan menghindari konflik serta ketidakkonsistenan antara domain. Untuk itu digunakanlah sebuah model. Dalam konteks ini, model biasanya merepresentasikan ataupun menggambarkan ya, direpresentasikan atau digambarkan dengan menggunakan bahasa grafis dan tekstual. Bahasa grafis itu berupa gambar, grafik ya, dan tekstual itu berupa tulisan, biasanya berupa algoritma ataupun pseudocode ya, yang diformalkan. Terdapat bahasa yang digunakan yaitu pertama ada observing the universe, di universe, kemudian ada concern, ada memahami domain, tampilan dan sudut pandang, kemudian ada cara kerja dan model arsitektur enterprise. Ini ada beberapa pembahasannya terkait observing the universe adalah jika diibaratkan stakeholder adalah penonton dari sebuah organisasi. Teknikal atau sistem lain yang membentuk perusahaan atas alam semesta yang diobservasi. Sedangkan konsepsi dari alam semesta tersebut adalah sebuah arsitektur enterprise. Nah, representasi dari arsitektur enterprise ini adalah deskripsi arsitektur yang dapat berisi model arsitektur, contoh, serta deskripsi tekstual. Deskripsi berupa huruf dan angka, ya, berupa teks. Hubungan antara enterprise seperti ini ya, secara garis besarnya, enterprise description, perusahaan, deskripsi perusahaan, kemudian stakeholder atau pemimpin ya, kemudian arsitektur seperti itu. Kemudian concern ya, dalam concern ini sendiri dalam
Menyusun bagi enterprise, stakeholder biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus mereka masing-masing atau kepentingan masing-masing. Tapi kepentingan juga bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsep stakeholder lingkungan seperti itu. Begitupun untuk memahami domain ya. Domain yaitu suatu subset konsepsi dari alam semesta yang dipahami sebagai beberapa bagian aspek ya. Jadi ketika berbicara domain di sini, jadi domain di sini artinya adalah bagian ataupun aspek dari suatu organisasi. Bagian di sini bisa berupa bagian masing-masing timnya ya, bagian jabatannya dan seterusnya ya, ataupun sebuah gagasan. Dalam konteks mengembangkan sistem informasi, kita akan mempelajari secara khusus model, yaitu abstraksi dan kejelasan konsep dari domain. Jadi, domain di sini adalah bagian terkecil dalam sebuah organisasi, bagian terkecil dalam sebuah arsitektur ya. Apakah memang berupa bagian, aspek, unit gitu ya, ataupun jabatan gitu ya, ataupun ide, gagasan dan seterusnya. Bagian terkecil yang membentuk ya sebuah organisasi. Kemudian tampilan dan sudut pandang, gambaran mudahnya adalah tampilan merupakan apa yang kita lihat dan sudut pandang menunjukkan dari mana kita mencari tahu. Misalnya dalam sudut pandang keuangan menunjukkan bagaimana untuk menampilkan apa saja, yaitu membangun sebuah aplikasi tertentu. Nah, tampilan dan sudut pandang. Contoh kalau di kita kan ada tampilannya UI UX ya, User Enterprise ataupun User Experience. Nah, sudut pandangnya akan berbeda cerita. Misalnya contoh, ada sebuah tampilan tertentu menurut sudut pandang bagian keuangan seperti apa, sudut pandang bagian IT seperti apa, sudut pandang bagian SDM seperti apa gitu ya. Mereka akan menyimpulkan sendiri sesuai dengan bidang keilmuan mereka, seperti itu. Nah, oke. Untuk cara kerjanya sendiri seperti ini teman-teman, dari mulai cara berpikir, cara pemodelan, cara kerja, cara berkomunikasi, cara menggunakan, dan cara mendukung seperti itu. Kemudian selanjutnya ada model arsitektur enterprise. Memiliki model tunggal pokok memungkinkan untuk menciptakan teknik yang kuat untuk menggambarkan dan menganalisa arsitektur enterprise. Bahkan sekalipun model tersebut kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten, jika pemangku kepentingan membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur, mana saja yang memotong domain, maka akan ditutup bersama-sama secara manual dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber di domain tersebut. Jadi misalkan ada domain tunggal pokok ya dari sebuah arsitektur, maka pandangan arsitektur ini dapat dinyatakan sebagai proyeksi ataupun bagian dari model yang lain. Barangkali itu untuk pertemuan 5 ya teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan boleh silahkan dikondisikan ya.